kalau bukan tulisan kita buruk, tapi bagaimana kita mampu anfa'uhum linnas kalau di dalam agama Islam itu. Bagaimana kita bermanfaat. Salah satu bentuk kebermanfaatan kita adalah lewat tulisan. Monggo Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana kita menjadi anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan memiliki karya, memiliki tulisan. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan mengajar yang baik, pasti membuat praktik baik atau best practice bahasanya, atau Bapak Ibu memiliki kemampuan teknologi, kemampuan digital yang baik, itu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita. Karena pengalaman ketika menjadi sesuatu yang berharga dan dibagikan kepada orang lain, dan orang lain mengikuti apa yang sudah kita lakukan, tentu saja itu bisa menjadi amal jariah kita secara tidak langsung. Apa yang harus dilakukan dalam menyusun esai? Esai itu dimulai dengan menggunakan paragraf yang sederhana, paragraf yang mudah dipahami. Saya berharap nanti akan ada diskusi, ada tanya jawab yang bisa berkelanjutan. Dengan apa? Dengan pengalaman dan karya yang Bapak Ibu bisa tuliskan. Pengalaman-pengalaman itu seperti apa? Pengalaman yang bisa kita tuliskan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat. Apa saja langkah-langkah menulis isi itu secara teoritis. Yang pasti yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menuliskan sebuah pengalaman atau ide dalam bentuk isi. Selanjutnya adalah tulisan itu seperti apa sih yang baik kriterianya misalnya, atau bagaimana seharusnya kita memulai sebuah tulisan. Di slide berikutnya itu adalah tentang kriteria tulisan. Yang pasti idenya original, asli. Kalau Bapak Ibu cari barang, cari merek, pasti kan mencari yang asli, pasti mencari yang keluaran. Begitu juga dengan pengalaman. Maka saya yakin pengalaman Bapak Ibu guru saat mengajar, pengalaman saat bertemu dengan wali murid, pengalaman saat menghadapi siswa-siswi kita yang istimewa, apakah itu yang berprestasi atau yang belum berprestasi, saya yakin panjenengan memiliki cara. Nah, itu yang membedakan tulisan panjenengan dengan tulisan yang lain. Karenanya tulisan yang baik itu dia orisinal. Persoalan nanti akan menjadi sebuah artikel atau sebuah esai, yang pasti yang aktual. Kalau aktual hari ini, di slide berikutnya adalah sesuatu yang mampu mengembangkan diri kita. Kalau tadi di awal pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mendalam, deep learning, itulah justru yang saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah melakukan. Bapak Ibu sudah mengerjakan, tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan. Selain itu, ketika Bapak Ibu sudah punya pengalaman, sudah punya tahapan-tahapan dalam menyusun sebuah esai, selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan kira-kira. Di kesempatan yang sangat terbatas ini yang perlu diperbaiki itu, kalau di dalam agama kita mengajarkan inna amalu biniyah, monggo Bapak Ibu ditata niatnya. Kenapa kita harus hari ini harus menulis? Niat ini penting, karena ketika niatnya kurang kuat, ketika di tengah jalan ada masalah, apakah masalah itu dari segi teknis, apakah dari nggak semangat atau tidak punya ide, karena niatnya nggak kuat, maka kita akan mundur dan tidak akan memulai membuat sebuah karya. Kalau niat Bapak Ibu di slide berikutnya Bu Lisa, kalau Bapak Ibu niatnya sudah kuat, meskipun tidak ada laptop, meskipun tidak ada ide atau bahkan blank, tapi jenengan kuat ingin menulis, insya Allah nanti akan selalu ada jalan. Allah selalu menunjukkan seperti apa dan bagaimana kita melangkah selama niat kita baik dan benar.
Selain niat, selanjutnya adalah kita memiliki kepentingan publik. Sebagai guru kita kan nggak bisa hidup sendiri, nggih. Saya yakin Bapak Ibu pasti berinteraksi dengan orang lain. Bapak Ibu pasti berhubungan dengan wali murid. Nah, kepentingan publik inilah yang perlu kita luruskan, yang perlu kita arahkan sehingga karya panjenengan semua nanti itu bisa terdokumentasikan dan terpublikasikan dengan baik. Kenapa publik? Karena saya yakin pengalaman jenengan, kesulitan jenengan itu nggak satu-satunya. Siapa tahu dari kesulitan itu jenengan tulis, kemudian membuat orang lain belajar dari pengalaman kita. Ini yang penting. Maka tidak salah ketika jenengan masuk di Ikinos, kemudian mengikuti coaching hari ini, bagaimana kita menulis dan menuangkan pengalaman kita yang nantinya bisa dibukukan dan dipublikasikan. Syukur-syukur Bapak Ibu saya yakin yang sudah ahli menulis bisa mempublikasikan, bisa ke web, bisa ke koran, di majalah sekolah, atau di tulisan-tulisan tertentu yang bisa dibaca oleh orang lain. Selanjutnya adalah terkait dengan orisinal. Tulisan itu harus asli, bukan pengulang. Ide, teori mungkin iya, kalau di artikel ilmiah populer kita butuh pendukung, penguat bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Tapi kalau di esai, ide-ide kita ini yang murni yang sudah kita jalani. Saya yakin Bu Syahda, Bu Aini, Bu Lisa, teman-teman Ikinos, juga teman-teman peserta yang hari ini bergabung di grup ini memiliki pengalaman-pengalaman yang istimewa dan luar biasa. Bagaimana kita memformulasikan tulisan tersebut. Kalau kita sudah punya pengalaman, sudah punya cara menulis, sudah memiliki lahan untuk mempublikasikan, maka niat kita harus benar. Kalau niatnya sudah benar, baru kemudian kita mencari jurnal-jurnalnya panjenengan, pengalaman-pengalamannya panjenengan untuk bisa dituliskan. Bahan-bahan ini penting. Membaca itu penting. Tulisan kita akan garing kalau kita tidak memiliki buku penuhnya, tidak memiliki bahan-bahan informasi-informasi yang valid untuk mengedepankan tulisan. Hanya dua, niat dan memulai. Kalau jenengan hanya punya niat tidak memulai, maka juga tidak akan ada tulisan yang dihasilkan. Lebih baik salah memulai dengan satu kata menjadi sebuah kalimat dan berakhir menjadi sebuah cerita, itu jauh lebih indah daripada hanya berangan-angan. Dari 48 peserta yang hari ini bergabung bersama kami di Ikinos, kami berharap akan 48 tulisan berharga yang nantinya bisa diterbitkan. Oke. Izin Bu Hima, 2 menit lagi nggih. Sudah itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta, jadi mulailah mencatat pengalaman-pengalaman Bapak Ibu, mencari jurnalnya, dibuka-buka lagi supaya kita bisa memulai menulis. Dan terakhir, di 1 menit terakhir tadi di teman-teman Ikinos ingin menulis tentang berikutnya, di slide berikutnya, mengapa kita harus menulis tentang literasi. Nah, pengalaman literasi ini ternyata bagaimana kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Masalah mungkin sama, tapi bagaimana kita menyikapinya, itulah bagaimana kita membaca peluang, membaca berpikir kritis, itu yang menjadi penting. Kenapa juga kita harus menulis tentang literasi? Karena dengan literasi kemampuan akademik anak-anak itu bisa terasah dan memperkuat keterampilan di abad 21. Karena literasi digital ini menjadi sangat penting. Selanjutnya, kenapa kita harus menulis tentang deep learning? Tadi Bu Aini sudah menyampaikan pembelajaran menyenangkan ini menjadi poin utama. Pembelajaran mendalam ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ke depan kita tidak bisa memprediksi, tapi kita harus terus bergerak. Kemudian perubahan-perubahan di masa mendatang di Indonesia emas, bonus demografi yang luar biasa itu harus kita sikapi dengan benar, dengan baik, sehingga kita menyiapkan generasi-generasi yang jauh bisa menyikapi apa yang terjadi di masa. Karenanya, kenapa
kenapa harus literasi dan kenapa harus deep learning nanti buku yang akan kita terbitkan di 2025 ini, kita yang harus memulai, kita yang harus mengawali, dan saya yakin Bapak memiliki segudang pengalaman yang bisa dirangkum dalam sebuah tulisan. Karenanya jangan jadikan ide, saya nggak punya ide, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya, itu hanya alasan untuk tidak berkarya. 1001 alasan itu tidak akan menghilangkan ketika niat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang melalui sebuah karya. Itulah yang akan menguatkan kita di masa yang akan datang. Karenanya yang sudah punya ide itu silahkan monggo langsung bisa ditulis. Nanti seperti apa tulisannya, biasanya kalau anak-anak kita kasih tugas itu contoh ya Bu ya, artikel opini tentang deep learning, essay bagaimana kita memiliki pengalaman pribadi, karena essay itu adalah sudut pandang kita secara sepintas. Monggo Bapak Ibu bisa memulai menulis, karena menurut Laksana itu menulis jelek jauh lebih baik daripada kita tidak menulis, karena dengan menulis kita akan ada. Itu secara umum. Yang pasti kita harus pede dulu, yang sudah masuk di room ini memiliki tingkat percaya diri yang tinggi dan kita mau belajar, kita harus bersabar untuk memulai sebuah karya, untuk memulai sebuah proses yang lebih baik. Seperti apa contohnya nanti akan kami bagi oleh Bu Sada tentang tulisan-tulisan yang pernah saya buat terkait dengan artikel opini. Tahapan-tahapannya tadi secara teori ada, contohnya juga nanti akan itu yang bisa kami sampaikan Bu Syahda. Yang lain adalah pengalaman-pengalaman tulisan yang pernah saya tulis. Terima kasih Bu Syahda. Sama-sama Coach Hima. Yang saya garis bawahi tadi dari Coach Hima ya, kalau kita ada kemauan 1000 pintu akan terbuka, tapi kalau kita tidak ada kemauan maka 1000 alasan yang akan bicara. Gitu guys, setuju nggih Bapak Ibu nggih? Setuju sekali. Untuk ini apa ya, tambahan waktu sedikit ini ya Bu Ai ya. Mohon izin Bu Ai, bisa kita ini kan untuk satu saja kesempatan berdiskusi langsung terkait dengan artikel opini dan jurnal ini. Langsung dengan Coach Hima. Bu Syahda nggih. Sehingga bisa bagaimana? Diskusi grup kelas. Di diskusinya bisa di grup kelas. Diskusinya bisa di grup kelas saja boleh, tapi satu saja untuk door prize kita masih ada satu ya Bu Ai ya. Tadi baru keluar satu, udah Bu Siti Habibiyah tadi ya. Kita masih punya satu door prize lagi untuk sesi komen sekali ini. Monggo silakan untuk satu orang beruntung, silakan berinteraksi langsung, diskusi singkat dengan Bu Hima, dengan Coach Hima. Silakan yang mau diskusi langsung bisa raise hand. Oke, kakakku, Kak Nurul, apa kabarmu? Alhamdulillah baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Syahda. Silakan kakak. Terima kasih semuanya, saya pendatang baru di sini dan diajak oleh Kak Syahda, dan terima kasih atas paparannya Kak Hima. Sekilas saya lihat bukunya ada yang antologi bersama dengan Pak Asri Zalnur nggih, yang diperluas. Ya, saya di dalamnya situ. Kayaknya ada itu tadi sekilas yang ASEAN itu nggih. Puisi ya Bu ya. Iya betul nggih. Nggih, terima kasih atas berbaginya hari ini. Yang saya tanyakan satu, pada saat menulis itu kadang-kadang di tengah-tengah itu habis idenya. Nah, mogok atau macet. Nah, bagaimana itu triknya, gitu aja Bu Hima nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Hima, langsung kita berbagi ini ya. Berbagi saja, berbagi. Oke, terima kasih Bu Syahda. Nanti bisa dilengkapi nggih jika jawaban saya kurang. Ini adalah pengalaman semua penulis ketika mengalami block writer gitu ya, kemacetan menulis, hilang ide, maka kita harus tutup dulu Bu laptopnya.
Kita tutup dulu laptopnya, kita tutup bukunya, kita cari ide keluar. Nah, ide ini bisa dari membaca. Kalau panjenengan membaca sudah bosan, bisa diskusi dengan teman-teman. Saya punya masalah atau punya ide seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Kalau membaca sudah, diskusi sudah, jenengan bisa nonton film atau apa saja yang memunculkan inspirasi atau ide. Kalau jenengan macet di tengah jalan, jangan dipaksa, nanti justru stres. Monggo silahkan ditutup dulu, diingat-ingat menulis tentang apa, cari referensi bacaan, bisa dari koran, dari majalah, dari internet, medsos banyak sekali, tulis kata kuncinya. AI, literasi digital kita sudah luar biasa sekali. Jenengan bisa bertanya kepada ChatGPT atau ke aplikasi-aplikasi yang lain. Apa yang harus saya lakukan dengan apa yang harus saya lanjutkan? Yang penting, ibarat orang membuat rumah itu, kita sudah punya desainnya, kita punya arsiteknya, bangunannya seperti apa. Ketika macet di tengah jalan, apakah macet kalau membangun itu bahan-bahannya kurang, uangnya nggak ada, kan nggak mungkin kita paksa. Pasti kita berhenti dulu, kita menenangkan diri dulu sambil mencari inspirasi. Inspirasi itu bisa dengan membaca, mencari dari internet, membaca secara langsung. Ini yang penting, sehingga ketika Bapak Ibu guru nanti di tengah jalan mengalami kebuntuan ide, monggo silahkan berhenti dulu, cari ide, baru nanti kalau sudah fresh, minum kopi dulu gitu ya, atau ngejus dulu, cari yang senang dulu, karena kalau senang otak itu terbuka dengan baik, baru kita lanjutkan. Maka jangan memaksa sesuatu yang kita sudah mulai suka gitu. Juga itu yang bisa setuju. Nambah itu kayaknya prinsip kita bersama ya Kak Nurul ya. Anda kurang senang, mari kita bersenang-senang gitu ya. Betul, terima kasih Kak Hima. Iya, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita bisa lebih lanjut sharing bersama coach-coach hebat, penulis hebat, dan orang-orang hebat lainnya ketika kita ketemu lagi nanti di BPGP tanggal 16 Februari. Ingat Bapak Ibu, 16 Februari, daftarnya masih bisa sampai tanggal 10 Februari ya. Tapi kita punya seat terbatas. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-temannya segera diajak. Kuota penuh kita tutup, jangan nyesel nanti ya. Oke, nanti kita akan ada coaching menulis seru satu kali lagi sebelum event utama kita di bulan Februari. Bapak Ibu pantengin terus ya di iginos.id, iginos.id. Terus di medsos kita juga silakan di follow. Apalagi ya Bu Ai? Bu Ima, hilang ya, ide nih saya di tengah-tengah ini. Okay. Oh iya, selamat buat Kak Nurul Komaria. Door prize kita menanti-nanti di BPGP ya. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu selamat. Kalau di Lamongan sekarang lagi adzan asar nih, jadi selamat beribadah. Yang hujan semoga hujannya menyenangkan ya, karena ada juga yang hujan itu membawa. Ini khususnya di Malang juga hujan. Iya, Malang itu selalu menyenangkan walaupun tidak hujan. Semoga hari-hari kita dipenuhi oleh kebahagiaan. Apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho Allah, ada manfaat yang jariah ke depannya. Oke, bisa kita akhiri sampai di sini Bu Ai, atau ada kata-kata penutup dari Bu Ai ini atau dari Bu Ima? Terima kasih atas kesempatan waktu untuk berbagi, Bu Nurul. Kalau kita nanti ketemu, saya punya sesuatu buat panjenengan, diingatkan. Oh, terima kasih. Nah, luar biasa. Saya juga ada sesuatu untuk Kak Ain dan Kak Hima juga. Iya. Keren. Saya kemarin dapat sana ya. Aku ya. Dari Bu Ima. Ya, terima kasih. Besok saya bawakan juga insya Allah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bu Nurul dari mana tadi? Ya, dari Lamongan, Kak. Tetangganya bisa. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu hebat Bu Ai. semuanya ya. Kak Nurul ini
duta baca Lamongan loh, duta baca favorit. Masya Allah, luar biasa, barakallah. Wah, senang sekali nanti ya. Kita bisa bersua di BBGB Jawa Timur. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Sebelum ditutup Kak Syahda, mungkin sedikit. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini senantiasa berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau dari saya pesannya ini, kita jangan pelit ya untuk berbagi ilmu, karena ilmu yang kita berikan kepada sesama insya Allah itu akan semakin berkah, semakin banyak yang akan kita peroleh. Amin. Dan alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini, siang sampai sore, ini kita sama-sama berupaya dan juga menjadi ikhtiar kita bersama bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Terus berinovasi memajukan literasi bersama Ikinos. Terima kasih. Langsung saja Bu Syahda diakhiri dan sesi foto bersama ini nanti. Monggo Bu Syahda, terima kasih. Sebelum sesi foto bersama, sebenarnya saya mau nutup pakai pantun, cuman gimana ya? Silahkan Bu Syahda. Kalau pantun ini kayaknya itu keahliannya Pak Hadi deh. Halo Pak Hadi, pantunnya ini dong. Pak Hadi, Masya Allah. Ini ada juara semuanya juga ya. Kalau boleh ini saya menyapa semua juara. Ada Bu Imro'atul Mufidah, ada siapa ini? Oh iya. Ada Pak Teguh Aris. Masya Allah, ini ada. Terima kasih. Juara-juara dan Bapak Ibu semuanya ini yang hebat-hebat. Ada Ibu. Siapa tadi? Saya tadi juga melihat kok. Ibu siapa itu, Pak? Banyak ini. Ibu pengawas juga banyak ini, masuk nih Bu Ai. Ibu Umi, Ibu Rashidah, Ibu Faridatul, Ibu Siti Mutahharoh, Ibu Nurul, Ibu Anis Nurlaili, Ibu Umi Prihatini. Masya Allah, ini juaranya ini. Ibu Istiana, Ibu Anis Naisaroh, Ibu Emma, Ibu Salasa ini. Nah, ini coach kita juga. Kemudian Bu Rati Heni, Bunda, Masya Allah, alhamdulillah. Saya tadi belum nyapa ya. Halo saudara Isi. Semuanya, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Siap. Oke, pantunnya kita pending di komen berikutnya ya Pak Adi ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa buka kameranya semuanya ya, open cam ya. Kita mau foto bersama. Foto bersama dulu. Siap? 1, 2, 3. Salam literasi. Ya. Ini karena ada 54 loh. Wow, Masya Allah, alhamdulillah. Sehat semuanya. Ke Bekasi beli minyak. Terima kasih banyak. Salam. Silakan yang belum absen dulu. Sudah Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Link absen, link daftar hadir dan link materi juga sudah dibagikan oleh Kak Lisa di kotak pesan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah bisa bergabung Bu. Di daerah saya mati lampu Bu. Oh iya Pak Hadi, semangat. Ya, terima Ini kasih. kita pindah lokasi lain. Sampai jumpa di komen berikutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Aini. Salam. Saya yang kemarin kapan lalu ke rumah Bu Aini itu yang sore-sore dari UM. Oh, Masya Allah. Bu Isti, lo kapan lagi kesini, saya tunggu ini. Iya. Iya Bu.
Ini masih mengumpulkan karya anak-anak untuk dijadikan buku. Oke, keren. Oke, keren. Saya siap untuk menunggu dengan setia. Monggo. Ya, wes oke kesempatan. Hati-hati ya di Hati-hati jalan. ya, insya Allah. Tanggal 30 insyaallah. Semuanya kita Ya, lanjutkan. siap. Gimana? Gawe mungkin gawe Yuk, opini. itu bersama-sama 3, 2, 1.